Bab 911, Kemakmuran Langit Cemerlang. Selama beberapa dekade ini, dengan perlindungan Tanah Suci Radiance, Paviliun Tebing Langit telah menjarah cukup banyak harta karun. Dan kali ini, meskipun Skycliff Pavilion mengevakuasi banyak orang, mereka tidak dapat membawa pergi banyak harta benda mereka. Bukan berarti Ling Fei tidak ingin membawa mereka, melainkan dia harus memberikan penjelasan kepada semua pasukan. Jika tidak, lupakan saja Tanah Suci Langit Cemerlang yang tidak akan membiarkannya lolos. Pasukan-pasukan ini pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Hanya dalam beberapa hari ini, prestise Brilliant Sky Secret Land telah meningkat secara drastis. Sebagian dari hal ini disebabkan oleh Qin Yi Chen, tetapi alasan yang lebih besar adalah bahwa utusan kota bela diri suci masih berada di Tanah Suci Langit Cemerlang dan belum pergi. Mereka sama sekali tidak mengerti alasannya. Mungkinkah Tanah Suci Langit Cemerlang telah menculik utusan kota bela diri suci? Jelas sekali, Brilliant Sky Secret Land tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Lalu, hanya satu alasan yang tersisa, sesuatu telah menarik perhatian utusan kota bela diri suci itu. Ini layak mendapat perhatian semua orang. Bahkan Tanah Suci Radiance, Tanah Suci Roaring Heaven, dan bahkan Tanah Suci dari wilayah lain mulai menyelidiki dari segala sudut. Namun, Tanah Suci Langit Cemerlang sangat tertutup, tidak mengungkapkan informasi sedikitpun. Satu-satunya informasi berguna masih berasal dari Tanah Suci Langit Mengaum. Pil majemuk. Pil jenis baru yang menggabungkan berbagai khasiat obat. Begitu berita ini tersebar, langsung menimbulkan sensasi luar biasa, bahkan melampaui pembunuhan Ling Tuyai oleh Qin Yi Chen. Sebelumnya, wilayah ini memang pernah menghasilkan orang-orang seperti Ling Tuyai, hal itu bukanlah sesuatu yang langka. Namun, pil majemuk berbeda. Ini adalah jenis pil yang belum pernah ada sebelumnya. Semua alkemis yang mengetahuinya menyebutnya sebagai mukjizat di dunia alkimia. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Siapa yang tahu berapa banyak alkemis yang telah mencoba menggabungkan berbagai khasiat obat yang berbeda, tetapi tidak ada satupun yang pernah berhasil. Sekarang, pasukan-pasukan ini kurang lebih memahami mengapa Tanah Suci Langit Mengaum tiba-tiba mendukung Tanah Suci Langit Cemerlang. Pil jenis ini tidak hanya memiliki daya tarik mematikan bagi para alkemis, tetapi juga bagi semua kekuatan. Karena kemunculan pil majemuk memang ditujukan untuk menggantikan pil yang sudah ada. Kualitas pil juga menentukan kekuatan suatu pasukan. Bayangkan dua ahli tingkat atas dengan kekuatan yang serupa, satu memiliki pil gabungan, yang lainnya masih menggunakan pil biasa. Siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih lemah hampir sudah jelas. Setelah berita tentang pil gabungan bocor, semua pasukan berspekulasi bahwa inilah alasan utusan kota bela diri suci tetap berada di Langit Cemerlang. Lagi pula, pil ramuan sudah cukup untuk membuatnya tetap tinggal. Namun, mereka tidak tahu bahwa utusan kota bela diri suci telah beberapa kali tidak dapat menemui Qin Yi Chen atau Feng Qianshui, dan baru mengetahui tentang pil majemuk setelah menerobos masuk ke aula pil secara paksa. Ketika dia melihat pil majemuk, keterkejutannya tidak jauh berbeda dengan saat dia melihat Feng Qianshui. Semakin tinggi status seseorang, semakin ia memahami pentingnya pil-pil ini. Jika pil ramuan ini diletakkan di hadapan penasihat agung kota bela diri suci yang terhormat itu, bahkan penasihat agung itu pun mungkin akan sangat terkejut. Perlu diketahui, orang itu adalah satu-satunya santo alkimia di kota suci bela diri. Tepat ketika utusan kota bela diri suci hampir lupa untuk mencari Qin Yi Chen, dia mengetahui. Pil-pil majemuk ini diciptakan oleh orang itu. Dia berteriak kepada Dan Xuanzi dengan nada hampir tak percaya, matanya penuh keheranan. Utusan, Anda bisa bertanya kepada mereka. Dan Xuanzi melirik Dai Changshan dan Qiu Yanyu, yang juga menolak untuk meninggalkan aula pil, lalu mengerutkan bibir. Mengundang para dewa itu mudah, mengusir mereka itu sulit. Siapa sangka kedua orang ini, setelah diundang, akan tinggal selama ini dan tidak menunjukkan tanda-tanda ingin pergi. Dan Xuanzi benar-benar tidak ingin kedua orang ini terus tinggal. Jika mereka tinggal lebih lama, semua yang mereka pelajari dari Qin Yi Chen akan dicuri oleh kedua orang ini. Utusan kota bela diri suci tidak meminta izin kepada Dai Changshan dan Qiu Yanyu. Karena dia tiba-tiba teringat bahwa Qin Yi Chen adalah seorang jenius luar biasa yang pencapaiannya dalam energi spiritual telah mencapai tingkat seperti itu. Jika dia tidak menyaksikannya secara langsung, dia sama sekali tidak akan percaya bahwa seorang remaja dapat mencapai prestasi seperti itu. Lagi pula, karena Qin Yi Chen sudah mencapai puncak kejayaannya,
menciptakan pil inovatif tampaknya bukan hal yang mustahil. Lagi pula, para jenius tidak bisa dinilai berdasarkan akal sehat. Ketika utusan kota bela diri suci semakin ingin menemukan Qin Yi Chen, dia menyadari bahwa dia telah menjelajahi hampir seluruh tanah suci langit cemerlang tanpa melihat orang yang dicarinya. Utusan, melihat ekspresi muramnya, senyum di sudut bibir Yu Qianqiu tak pernah hilang. Apakah guru suci Yu mencoba mengusirku? Utusan kota bela diri suci mendengus dingin, berkata dengan nada tidak senang. Rubah tua ini, dia pasti menyembunyikannya. Awalnya, itu bukan apa-apa. Jika dia baru mengetahui tentang Qin Yi Chen, jika dia tidak bisa memaksanya untuk bergabung, dia tidak akan terlalu memaksa. Lagi pula, dia tahu Qin Yi Chen mungkin adalah sumber kehidupan tanah suci langit cemerlang, harapan untuk kebangkitan langit cemerlang. Tapi mengapa dia harus bertemu Feng Qiansui? Mengapa dia harus mempelajari hal-hal seperti pil majemuk? Bukankah ini sengaja dibuat agar dia merasa gelisah dan tidak nyaman? Batuk-batuk aku tidak berani, Yu Qianqiu batuk ringan 2 kali, berulang kali mengatakan bahwa dia tidak berani. Padahal, itulah yang sebenarnya dia pikirkan, secara terang-terangan mengusir seseorang. Kalau aku tidak bertemu dengannya seharian, aku tidak akan pergi seharian. Setelah berbicara, utusan kota bela diri suci mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Dan di luar, alasan semakin banyak pasukan yang bersekutu dengan tanah suci langit cemerlang bukan hanya karena utusan kota bela diri suci, tetapi juga karena pil majemuk. Jadi sekarang, Brilliant Sky Secret Land sedang menikmati masa kejayaan yang luar biasa. Karena meskipun semua orang sekarang tahu tentang hal-hal seperti pil majemuk, tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Siapa yang tahu berapa banyak alkemis tingkat bumi dan bahkan tingkat surga yang menunggu untuk melihat wujud sebenarnya dari pil majemuk ini. Terutama para alkemis veteran, yang mengajukan syarat-syarat yang mencengangkan, hanya menginginkan satu pil majemuk. Hal ini menyebabkan harga pil majemuk yang belum dirilis tersebut melonjak ke tingkat yang mencengangkan. Melihat harga pil majemuk terus meningkat dari hari ke hari, Brilliant Sky Secret Land tidak menunjukkan niat untuk merilisnya. Bukan berarti Brilliant Sky tidak terpengaruh oleh harga-harga tersebut, melainkan, semakin lambat mereka merilisnya, semakin Brilliant Sky Secret Land secara alami unggul dibandingkan Force lainnya. Pada hari kedua setelah penghancuran Pavilion Skycliff, dilaporkan beberapa guru suci mengunjungi tanah suci Brilliant Sky. Di antara mereka terdapat guru suci langit yang mengaum. Alasan mereka memilih Brilliant Sky sudah jelas. Terlepas dari apakah mereka bisa mendapatkan formula pil majemuk atau tidak, yang terpenting, mereka ingin memastikan apakah pil majemuk itu benar-benar ada. Formula pil adalah sesuatu yang tidak bisa dibuat oleh Yu Qianqiu. Namun, dia memberikan beberapa pil majemuk kepada berbagai guru suci. Sebenarnya, Yu Qianqiu tahu bahwa memonopoli pil majemuk adalah hal yang mustahil. Ini hanya akan membuat tanah suci langit cemerlang menarik masalah, jadi dia hanya berupaya untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Setelah para guru suci ini memperoleh pil majemuk, mereka meninggalkan Brilliant Sky. Namun Yu Qianqiu tahu bahwa mereka pada akhirnya akan kembali. Bahkan jika diberi pil majemuk, tanpa formula pil, bahkan dalam beberapa dekade, mereka mungkin tidak akan mampu memproduksi pil majemuk. Perlu diketahui, bahkan di bawah bimbingan Qin Yi Chen, para alkemis setingkat dan Xuanzi, Dai Changshan, dan Qiu Yanyu masih memiliki tingkat fusi yang rendah. Apalagi meraba-raba dalam kegelapan sendirian. Bab 912, Tanah Suci Radiance menjadi cemas. Guru suci langit yang mengaum hanya mengkonfirmasi keadaan Dai Changshan dan Qiu Yanyu sebelum pergi, tanpa menunjukkan niat untuk membawa mereka pergi. Yu Qianqiu tidak mungkin menunjukkan hal ini. Lagi pula, mereka adalah orang-orang yang diundang oleh Tanah Suci Langit cemerlang mereka. Terlebih lagi, hal ini justru memberikan manfaat. Hal ini semakin memperkuat hubungan antara kedua tanah suci tersebut. Kita harus memberi untuk menerima. Yu Qianqiu memahami prinsip ini. Saat ini, entah berapa banyak pasukan yang berkunjung, dan meskipun mereka menerima keramahan tanah suci langit cemerlang, mereka tidak menerima perlakuan yang sama seperti para guru suci. Mereka bahkan tidak sempat melihat pil majemuk. Perlu diketahui, bahkan di dalam tanah suci langit cemerlang, pil majemuk tidak pernah meninggalkan pintu balai pil. Jadi, ketika berita itu tersebar, banyak tetua tanah suci langit cemerlang masih bingung. Ketika banyak orang meragukan apakah pil majemuk itu nyata,
kedatangan dan kepergian para guru suci yang penuh kepuasan menjelaskan semuanya. Brilliant Sky Secret Land benar-benar memiliki pil majemuk. Hal ini membuat banyak pasukan menjadi semakin cemas. Tentu saja, yang paling cemas tetaplah Radiance Secret Land. Di dalam aula suci Radiance, guru suci Radiance duduk di sana dengan ekspresi muram. Sekelompok petinggi tanah suci Radiance tidak berani berbicara, semuanya menundukkan kepala. Kenapa tidak ada yang bicara? Kalian semua bisu. Suara rendah sang guru suci Radiance terdengar, membuat suasana aula semakin mencekam. Tekanan Saint Prestige yang berat menekan, membuat mereka bahkan sulit bernapas. Sampah, benar-benar sampah. Tidak bisa meneliti pil majemuk itu satu hal, tapi sekarang kau bahkan tidak bisa mendapatkan satu pil kecil pun. Sang guru suci Radiance gemetar karena amarah. Seluruh langit berubah warna. Di dalam aula, tak seorang pun bisa berdiri. Semua bersujud. Semua orang merasa kesal. Bagaimana mungkin ini bisa disalahkan pada mereka? Sepanjang sejarah, berapa banyak talenta yang mampu menentang takdir yang pernah ada? Siapa yang mampu menciptakan pil majemuk? Mengharapkan mereka meneliti pil majemuk dalam waktu sesingkat itu, bukankah itu hal yang tidak masuk akal? Sedangkan untuk pil-pil itu, kontrol Brilliant Sky Secret Land atas wilayah itu terlalu ketat. Bukan berarti di dalam Brilliant Sky Secret Land, Radiance Secret Land tidak memiliki orang dalam. Selain itu, mereka memiliki orang dalam di sekte dalam, di tingkat tetua. Namun demikian, para tetua ini belum pernah melihat pil majemuk. Dan sekarang, beberapa pil majemuk yang telah mengalir keluar dari tanah suci langit cemerlang semuanya berada di tangan para guru suci lainnya. Lalu apa yang bisa mereka tuntut dari pil-pil itu? Bukankah ini jelas-jelas mempersulit mereka? Guru suci, sebenarnya masalah ini tidak memerlukan urgensi yang besar. Di dalam aula, orang pertama yang berbicara adalah kandidat guru suci Radiance, Chen Feng. Di bawah pengaruh prestise suci sang guru agung, ia sebenarnya lebih tenang daripada para kepala aula lainnya. Dari situ, terlihatlah kekuatannya yang luar biasa. Bahwa tanah suci Radiance akan memilihnya, seseorang dari dinasti kekaisaran, sebagai kandidat guru suci mereka bukanlah tanpa alasan. Bicaralah. Guru suci Radiance menatap tajam ke arah yang lain sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke Chen Feng. Guru suci, saya yakin tanah suci langit cemerlang pasti akan tetap merilis pil majemuk. Chen Feng berdiri dan berkata, "Oh, apa yang membuatmu berkata demikian?" Mata sang guru suci Radiance sedikit menyipit. Guru suci, menurut Anda apakah tanah suci lainnya dapat mentolerir tanah suci langit cemerlang memonopoli pil majemuk? Bibir Chen Feng melengkung membentuk senyum, wajahnya memancarkan kebijaksanaan. Lanjutkan. Ekspresi guru suci Radiance terlihat membaik. Tekanan yang membebani semua orang juga perlahan menghilang, membuat semua orang menghela napas lega. Tanah suci langit cemerlang tidak merilis pil majemuk sekarang, saya menduga itu karena langit cemerlang hanya ingin mendapatkan manfaat maksimal darinya. Dan selama tanah suci langit cemerlang merilis pil majemuk, apakah guru suci masih akan khawatir tanah suci kita tidak akan memiliki pil majemuk? Sambil berhenti sejenak, Chen Feng melanjutkan, guru suci juga tidak perlu khawatir tentang Brilliant Sky yang memimpin tanah suci Radiance kita dengan pil majemuk. Mereka hanya memiliki satu dan Xuanzi, sementara tanah suci Radiance kita memiliki dua master alkemis yang setara dengan dan Xuanzi. Selama kita bisa mendapatkan pil majemuk itu, mengapa kita perlu khawatir tertinggal dari Brilliant Sky? Sang guru suci Radiance tidak berbicara, tetapi jelas setuju dengan argumen Chen Feng. Karena pemahaman mereka tentang kekuatan tanah suci langit cemerlang dapat dikatakan mendalam. Produksi pil majemuk yang tiba-tiba oleh tanah suci langit cemerlang adalah sesuatu yang mereka anggap hanya kebetulan. Selama mereka bisa mendapatkan pil-pil itu, mengapa mereka harus khawatir tertinggal dari Brilliant Sky? Dasar orang-orang tak berguna. Kalian bahkan tidak bisa memahami prinsip sesederhana ini. Kalian semua cuma berdiri di sini untuk apa? Pergi sana. Sang guru suci Radiance memberi teguran keras kepada yang lainnya. Dan, mereka tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi dalam hati mencemooh. Kamu juga tidak memikirkannya sendiri, kan? Melihat pemandangan ini, senyum Chen Feng semakin lebar, cahaya surgawi berkilat di matanya. Chen Feng. Saat ia hendak pergi, guru suci Radiance memanggilnya. Meskipun bahaya tersembunyi pil majemuk telah hilang, langit cemerlang masih memiliki satu bahaya tersembunyi. Chen Feng mengerti.
Chen Feng pasti akan menyingkirkan bahaya tersembunyi ini untuk guru suci. Chen Feng menundukkan kepalanya memberi hormat, lalu mundur dari aula. Sambil memperhatikan punggungnya yang pergi, ekspresi sang guru suci Radiance menjadi sangat serius. Baik dari segi bakat maupun temperamen, Chen Feng menunjukkan performa yang luar biasa. Tegas bila perlu, tanpa sedikit pun kelembutan hati. Orang seperti itu, bahkan guru suci Radiance sendiri pun tidak yakin bisa mengendalikannya. Selain itu, awalnya Tanah Suci Radiance memiliki 4 kandidat guru suci, tetapi sekarang, karena berbagai alasan, hanya Chen Feng yang tersisa di Tanah Suci tersebut. Jika tidak, Chen Feng tidak mungkin bisa dengan cepat dikukuhkan sebagai kandidat guru suci Tanah Suci Radiance. Sebelumnya, sang guru suci Radiance tidak terlalu memikirkan hal ini, tetapi sekarang, dia menemukan banyak hal yang mencurigakan. Termasuk putranya sendiri. Saat itu, dia juga dekat dengan Chen Feng, yang secara tak terduga memprovokasi Yu Wenyu. Lebih baik bukan kau, kalau tidak, sang guru suci cahaya menutup matanya. Qin Yichen menemukan Li Yuanba. Dia tidak berada di medan perang, melainkan di kota para suci. Dia mengira orang ini memang sengaja mencari perkelahian, lagi pula, siapa yang tahu berapa banyak ahli hebat yang ada di luar sana sekarang. Bagi Li Yuanba, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Namun ketika melihat Li Yuanba, mengikuti di belakang Mu Yanzhen dengan senyum ramah itu, Qin Yichen tak kuasa menggosok matanya, berpikir bahwa ia telah salah lihat. Apakah ini masih barbar tak terhentikan yang kukenal? Betapa-betapa tak tahu malunya. Qin Yichen. Melihat Qin Yichen, Mu Yanzhen dan Li Yuanba berjalan mendekat. Li Yuanba masih berdiri di belakang Mu Yanzhen, berperan sebagai pelindung utusan kecilnya. Siapapun yang menatap Mu Yanzhen lebih dari sekali, akan ia balas dengan tatapan tajam seperti banteng. Qin Yichen hanya bisa memalingkan muka, memasang ekspresi seolah tidak mengenal pria itu. Astaga, memalukan sekali. Mengapa nonamu juga keluar? Apakah ini mengharuskan nonamu untuk berakting? Qin Yichen tentu saja merujuk pada pengepungan paviliun tebing langit. Aku datang bersama kakak laki-lakiku. Mu Yanzhen merasa sangat terganggu. Memiliki seseorang yang tampak garang berdiri di sampingnya, tetapi setiap kali dia ingin mengatakan sesuatu, Li Yuanba akan menatapnya dengan penuh rasa kasihan, membuatnya tidak mampu mengkritiknya. Calon guru sucimu juga telah keluar, alis Qin Yichen berkerut. Dia tidak tahu apa yang bisa membuat Mu Yanfeng keluar. Bab 913, Paviliun Giok Kuno. Kakak senior Qin tidak tahu tentang peristiwa besar yang baru saja terjadi di kota para suci. Melihat ekspresi Qin Yichen, Mu Yanzhen bertanya dengan agak bingung. Qin Yichen kini berstatus sebagai kandidat guru suci di Tanah Suci Langit Cemerlang. Menurut hierarki Tanah Suci, bahkan dia pun harus memanggilnya dengan hormat sebagai kakak senior. Mendengar itu, Qin Yichen terdiam kaku. Peristiwa besar. Bukankah itu hanya tindakan Brilliant Sky Secret Land yang secara paksa menghancurkan Sky Cliff Pavilion? Apa yang terjadi? Baru kemudian Qin Yichen menyadari bahwa di dalam kota suci, tampaknya terjadi peningkatan besar dalam jumlah pejalan kaki. Segera, dia bertanya dengan agak penasaran. Lelang Paviliun Giok Kuno akan diadakan 2 hari lagi. Melihat kebingungan Qin Yichen yang begitu nyata, Mu Yanzhen tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Paviliun Giok Kuno. Mendengar ini, mata Qin Yichen sedikit menyipit. Paviliun Giok Kuno adalah pasukan khusus. Seperti keluarga Feng di wilayah dinasti Kekaisaran Naga Langit, itu adalah pasukan yang menyendiri dan tampaknya melampaui pasukan lainnya. Itu adalah pasukan yang murni bersifat komersial, tetapi tidak pernah ikut campur dalam konflik antara pasukan-pasukan besar. Tentu saja, untuk menempati lokasi paling mewah dan mengoperasikan rumah lelang terbesar di seluruh wilayah Tanah Suci, pendiriannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dalam ingatan Qin Yichen, Tanah Suci telah mengalami banyak perubahan, tetapi Paviliun Giok Kuno selalu ada. Tidak ada perkumpulan dagang yang mampu menggoyahkan posisinya. Kau bahkan tidak tahu tentang Paviliun Giok Kuno. Mu Yanzhen menatap Qin Yichen yang agak linglung, lalu ke Feng Qianshui yang kebingungan. Ia tak kuasa menahan rasa jengkel. Saya dengar lelang ini akan menampilkan sebuah token kenaikan surga. Akhirnya, Mu Yanzhen berbicara. Token kenaikan surga. Mendengar ini, pupil mata Qin Yichen tiba-tiba menyempit. Kabarnya, token kenaikan surga ditempa dari giok surgawi, memiliki efek menjernihkan pikiran dan menenangkan jiwa,
dengan manfaat yang sangat besar bagi para alkemis dan kultivator seni bela diri. Yang terpenting, menurut legenda, token kenaikan surga dibagi menjadi 4 bagian. Mengumpulkan keempatnya dapat membuka makam kenaikan surga kuno. Kunci menuju makam kenaikan surga kuno. Kata Qin Yichen agak terkejut. Kau juga tahu tentang legenda makam kenaikan surga kuno. Melihat ini, Mu Yanzhen agak terkejut. Bibirnya melengkung membentuk senyum. Konon, makam kenaikan surga kuno itu ditinggalkan oleh seorang ahli terkemuka yang disebut Santo Agung Kenaikan Surga, yang berisi warisannya. Warisan dari seorang suci. Keterkejutan terpancar di mata indah Feng Qianshui. Dari paviliun tebing langit, memiliki seseorang seperti Ling Tuyai, yang memperoleh warisan suci, dia bisa memahami betapa luar biasanya memperoleh warisan suci itu. 3 token kenaikan surga telah muncul. Tanah suci langit cemerlang, tanah suci langit bergemuruh, dan tanah suci cahaya masing-masing memiliki 1. Dan jika paviliun giok kuno akan melelangnya, itu pasti akan menjadi token terakhir. Mu Yanzhen berkata sambil tersenyum tipis. Tidak heran kota suci memiliki cukup banyak tokoh berpengaruh. Jadi, itu semua karena hal ini. Qin Yichen perlahan mengangguk, sambil menghela napas dalam hati. Kakak Qin, jika Anda berminat, Anda bisa ikut menonton bersama. Mu Yanzhen tersenyum. Di belakangnya, mata Li Yuanba melebar, seolah berkata, berani menolak dan aku akan memberimu pukulan palu. Orang ini, dia bahkan tidak peduli apakah dia bisa mengalahkanku. Dan, setelah terluka, aku masih harus menyelamatkannya. Qin Yichen tersenyum getir dan mengangguk. Lelang yang memperebutkan token kenaikan surga ini pasti akan melibatkan banyak kekuatan yang memiliki kekuatan finansial yang besar. Meskipun di dinasti kekaisaran, dia adalah seorang taipan absolut. Sekarang, hanya dengan sumber daya keuangannya saja, dia tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan yang telah berdiri selama ribuan tahun. Seolah mendeteksi gerakan Li Yuanba, Mu Yanzhen memutar matanya dengan tidak senang. Li Yuanba segera menundukkan kepalanya dengan malu-malu, ekspresi garangnya lenyap sepenuhnya, digantikan oleh sikap menjilat, sama sekali kehilangan aura penguasa tak terkalahkan seperti saat ia masih berada di dinasti kekaisaran. Melihat penampilan Li Yuanba, hati Qin Yichen terasa sakit. Apakah orang ini benar-benar si barbar tak terkalahkan? Oh ya, ku dengar lelang ini juga punya cukup banyak tanaman obat langka. Mungkin ada sesuatu yang kau butuhkan. Mu Yanzhen tampak berpikir sejenak, merenung sebelum berbicara. Oh, sepertinya ada 7 lingga api suci. Mendengar nama itu, Qin Yichen tak kuasa menahan napas. Layak menjadi paviliun giok kuno. Memiliki raja obat dengan atribut yang ekstrim yang sangat langka ini. Jika aku bisa mendapatkannya dan memurnikannya menjadi pil untuk Feng Qianshui, itu akan memungkinkan kekuatannya meningkat pesat. 2 hari berlalu dengan cepat. Qin Yichen bangun pagi-pagi, melakukan persiapan singkat, dan berjalan keluar dari kediaman tanah suci langit cemerlang bersama Feng Qianshui, langsung menuju rumah lelang paviliun giok kuno di kota Parasanto. Rumah lelang paviliun giok kuno memiliki reputasi yang sangat luas tidak hanya di kota Parasanto, tetapi bahkan di tanah suci lainnya. Sambil menemani Feng Qianshui berjalan santai dan melangkah maju, setelah berjalan cukup lama dan melewati sebuah sudut jalan, pemandangan tiba-tiba terbuka. Di hadapan Qin Yichen, sebuah aula yang tak kalah megah dari 3 stasiun tanah suci di kota Parasanto berdiri dengan tenang bagaikan sebuah gunung. Di luar aula, kerumunan besar membanjiri area dalam. Besarnya lalu lintas pejalan kaki itu bahkan membuat Qin Yichen menghela napas kagum. Besar sekali, bahkan lebih besar dari gedung lelang utama kamar dagang Soaring Joy. Feng Qianshui mengangkat kepala kecilnya, berteriak kaget. Ini benar-benar paviliun giok kuno. Seru Qin Yichen kagum. Aula di hadapannya bagaikan binatang raksasa purba, membuka mulutnya yang besar, menelan sepenuhnya kerumunan besar itu, namun tidak menunjukkan tanda-tanda sesak. Saat keduanya mengagumi arsitektur ini, mereka menyadari banyak tatapan tertuju pada mereka. Hampir semua tatapan itu tertuju pada Feng Qianshui. Penampilannya yang tak tertandingi dengan mudah akan menimbulkan sensasi dimanapun. Jika bukan karena lambang tanah suci langit cemerlang di dada mereka, mereka mungkin akan menghadapi masalah lain. Ayo pergi. Dahi Qin Yichen berkerut. Dia bergumam pelan, menggenggam tangan giok Feng Qianshui dan berjalan menuju aula megah ini. Wajah mungil Feng Qianshui memerah, lalu hatinya melunak, membiarkannya memegang tangannya, dan dengan patuh mengikutinya dari belakang.
Di pintu masuk aula, barisan penjaga dengan aura kuat dan perlengkapan yang mumpuni berdiri berjaga. Untuk memasuki rumah lelang ini, biaya masuknya saja sudah mencapai 1 benih roh tingkat rendah. Bahkan saat mengenakan jubah murid Tanah Suci Langit Cemerlang, Qin Yichen tidak mendapat pengecualian. Setelah membayar biaya, Qin Yichen memimpin Feng Qianshui masuk ke aula. Saat mereka masuk, pemandangan interior muncul di hadapan mereka. Interior aula itu sangat terang. Bahkan lantainya pun bertatahkan kristal yang berkilauan. Aula itu dipenuhi lautan manusia, namun meskipun begitu banyak orang berkumpul di sini, tidak terasa sesak. Sebaliknya, terasa sangat luas. Bab 914, Bertemu Chen Feng. Apakah kalian berdua dari Tanah Suci Langit Cemerlang? Tepat ketika Qin Yichen dan Feng Qianshui memasuki aula, seorang wanita yang berpakaian seperti pelayan melangkah maju, bertanya dengan hormat. Qin Yichen mengangguk, sambil mengeluarkan giok surgawi yang melambangkan identitasnya. Ikuti saya, kalian berdua. Melihat giok surgawi, seketika banyak tatapan di sekitarnya menjadi jauh lebih hormat. Pelayan itu juga membungkuk memberi hormat. Meskipun orang-orang dari berbagai tanah suci harus membayar biaya masuk ke sini, sebagai murid dari 3 tanah suci agung, mereka masih memiliki beberapa hak istimewa yang cukup besar, bahkan memiliki tempat duduk khusus di paviliun giok kuno. Dipimpin olehnya, ketiganya berjalan melalui lorong samping. Melalui koridor itu, orang dapat dengan jelas melihat aula yang dipenuhi orang, ramai dan sibuk. Setelah sampai di pintu masuk lorong samping, pelayan itu membungkuk memberi hormat sebelum pergi. Tatapan Qin Yichen menyapu sekeliling, menemukan banyak sosok yang sudah duduk di aula, termasuk beberapa orang yang dikenalnya. Mu Yanfeng, Li Yuanba, dan yang lainnya tampak menonjol di antara mereka. Kakak senior Qin. Melihat Qin Yichen masuk, banyak murid Tanah Suci Langit Cemerlang di aula samping berdiri dan memberi hormat. Saudara-saudari senior yang terhormat, silakan duduk. Qin Yichen juga tersenyum dan mengangguk, tidak menjadi sombong meskipun telah dipromosikan menjadi kandidat guru suci. Adik Qin, kemarilah duduk. Mu Yanfeng juga tersenyum dan memberi isyarat kepada Qin Yichen. Kakak seniormu. Qin Yichen mengangguk, menggenggam tangan kecil Feng Qianshui dan duduk di samping Mu Yanfeng. Setelah bertukar beberapa kata, tatapan Qin Yichen mulai menyapu ke depan. Tepat di depan aula samping ini terdapat panggung lelang, sementara di sampingnya terdapat 5 aula samping dengan ukuran serupa. Tatapan tajam Qin Yichen menyapu lorong-lorong samping itu. Tak lama kemudian, pandangannya terfokus pada sebuah lorong di sebelah kiri depannya. Ia melihat lorong itu dipenuhi banyak sosok. Di barisan paling depan, seorang pemuda berjubah biru duduk dengan tenang. Pemuda ini berwajah tirus tetapi bermata sangat tajam. Aura suram yang terpancar darinya bahkan sedikit lebih kuat daripada aura Mu Yanfeng. Itulah Lin Fengying, kandidat guru suci dari Tanah Suci Langit mengaum. Suara Mu Yanfeng juga terdengar di samping telinga Qin Yichen. Lin Fengying, senyum terukir di bibir Qin Yichen saat ia memanggil dalam hati. Inilah pria yang akan menjadi guru suci Tanah Suci Roaring Heaven di masa depan. Tak disangka mereka benar-benar bertemu dalam keadaan seperti ini. Yang agak mengejutkan Qin Yichen adalah, di samping Lin Fengying, ia melihat sosok yang familiar. Wanita yang memiliki fisik suci bulan, Qiao Yuewei. Seolah mendeteksi tatapan Qin Yichen, pandangan Lin Fengying pun ikut melirik. Seorang lelaki tua berpakaian tetua di belakangnya membungkuk dan mengucapkan beberapa patah kata. Kilatan kejutan melintas di wajah Lin Fengying, lalu ia mengangguk ringan ke arah Qin Yichen. Kali ini, bahkan kandidat guru suci Tanah Suci Ketiadaan Hitam, Xuan Mingge, telah datang. Mu Yanfeng menunjuk ke aula lain, berbicara kepada Qin Yichen. Tanah Suci Ketiadaan Hitam. Kejutan terpancar di mata Qin Yichen. Tampaknya token kenaikan surga telah menarik banyak sekali tokoh besar. Bahkan dia sendiri tidak mengetahui hal ini, namun Tanah Suci Ketiadaan Hitam yang jauh melampaui ketiga Tanah Suci telah menerima kabar dan mengirimkan kandidat guru suci mereka. Saat Qin Yichen mengamati Xuan Mingge, tiba-tiba terjadi keributan dari sisi belakang. Menyadari gerakan ini, Qin Yichen juga menoleh dengan agak penasaran, lalu melihat beberapa sosok muncul di pandangannya, dipimpin oleh para pelayan wanita yang cantik. Di antara sosok-sosok itu, yang paling menarik perhatian adalah seorang pemuda berjubah putih di tengahnya. Mata pria ini bersinar seperti matahari. Saat dia berjalan, tekanan yang sulit bernapas terpancar samar-samar dari sekitarnya.
Orang ini tepat sekali adalah calon guru suci Tanah Suci Radiance, Chen Feng. Itu adalah calon guru suci dari Tanah Suci Radiance, Chen Feng. Ekspresi Mu Yanfeng mengeras. Dia tiba-tiba berbicara. Hati-hati dengannya. Jika kau bertemu dengannya di masa depan, hindari dia jika memungkinkan. Usahakan jangan sampai berkonflik dengannya. Dia mendapatkan gelarnya dengan membunuh semua lawan lainnya. Mendengar kata-kata serius Mu Yanfeng, mata Qin Yichen sedikit menyipit dan dia mengangguk. Dipimpin oleh pelayan, kelompok dari Tanah Suci Radiance berjalan ke aula di samping Tanah Suci Brilliant Sky. Namun, setelah pelayan itu pergi, mereka tidak menunjukkan niat untuk masuk. Ini pasti orang yang mengalahkan si sampah bernama Ling Tuyai itu. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar. Chen Feng berjubah putih muncul di depan aula samping Tanah Suci Langit Cemerlang. Begitu dia muncul, tekanan luar biasa mengalir keluar, menyelimuti seluruh aula samping Tanah Suci Langit Cemerlang. Di bawah tekanan ini, semua orang langsung merasa seolah-olah sedang memanggul gunung. Bahkan bernapas pun menjadi sangat sulit. Rumah lelang yang tadinya ramai itu tampak menjadi sangat sunyi karena tekanan ini. Tatapan tak terhitung jumlahnya tertuju ke arah kami dengan kaget dan takut. Melihat sosok putih itu, banyak pupil mata menyipit, dengan malu-malu menarik pandangan mereka. Beberapa yang lebih berani mengamati penghuni aula samping Tanah Suci Langit Cemerlang dengan senyum main-main. Konflik antara Tanah Suci Radiance dan Tanah Suci Brilliant Sky bukanlah rahasia. Meskipun momentum Tanah Suci Brilliant Sky belakangan ini sangat luar biasa, dibandingkan dengan Tanah Suci Radiance, masih ada perbedaan yang sangat besar. Alam Kaisar bela diri tingkat menengah. Betapa lemahnya dia. Siapa yang tahu betapa buruknya Ling Tuya, sampai-sampai bisa dibunuh oleh bocah ingusan ini. Mata Chen Feng menyala seperti obor. Seolah sengaja, aura itu menekan ke arah Qin Yichen. Huff. Ekspresi Mu Yanfeng berubah dingin. Dia mendengus, aura kuat menyapu ke depan, menghilangkan tekanan mengerikan itu. Hanya dengan begitu banyak murid Tanah Suci Langit Cemerlang bisa bernapas lega. Tatapan mereka tertuju pada sosok putih itu dengan penuh ketakutan. Di bawah tekanan yang baru saja mereka alami, sosok putih ini tampak seperti dewa pembunuh berpakaian putih, mengguncang jiwa mereka. Setan yang mengandalkan warisan suci untuk membantai bangsanya sendiri. Mengira dia bisa menjadi kandidat guru suci Tanah Suci sungguh menggelikan. Tepat ketika Mu Yanfeng bersiap untuk berbicara, di sampingnya, suara Qin Yichen tiba-tiba terdengar. Siapa itu? Dia berani-beraninya berbicara seperti itu kepada calon guru suci Chen. Mungkinkah dia terlalu terbawa suasana setelah melihat kehebatan tak terkalahkan Brilliant Sky Secret Land baru-baru ini? Suara Qin Yichen tidak disembunyikan. Ia bahkan menambahkan sedikit energi Yuan ke dalamnya. Seketika, kegaduhan terjadi di seluruh rumah lelang. Nama Chen Feng dikenal oleh semua orang di seluruh wilayah Tanah Suci ini. Orang yang berani berbicara kepadanya seperti itu sangat langka bahkan di seluruh Tanah Suci. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 915, Balas Dendam. Orang itu tampaknya adalah jenius mengerikan Qin Yichen, yang membunuh Ling Tuyai. Jadi, dia Qin Yichen. Tidak mungkin. Dia benar-benar kaisar bela diri tingkat menengah. Apa yang coba dia lakukan? Apakah dia pikir hanya karena dia membunuh Ling Tuyai, dia bisa bertindak sesuka hatinya? Menggunakan hal semacam itu sebagai argumen untuk menjatuhkan kandidat guru suci Chen. Dia pasti sudah lelah hidup. Di seluruh tempat acara, gelombang diskusi menyebar, dan seketika itu juga, lokasi Qin Yichen menjadi pusat perhatian. Sebagian besar dari orang-orang ini melihat Qin Yichen untuk pertama kalinya, tetapi setelah mengamati penampilannya, mereka semua menunjukkan ekspresi kecewa. Karena dari luar, Qin Yichen tampak terlalu biasa. Orang-orang seperti Chen Feng, Mu Yanfeng, dan Xuan Mingge adalah kandidat guru suci, masing-masing memiliki aura yang luar biasa, megah seperti gunung dan luas seperti lautan. Bahkan di tengah keramaian, mereka akan bersinar seperti mutiara dalam kegelapan, mustahil untuk diabaikan. Namun, kehadiran Qin Yichen tampak biasa saja dan tidak mencolok, benar-benar tipe orang yang akan menghilang jika dilempar ke tengah keramaian.
Adapun Ling Tuyai, sebagian besar orang di sini sudah pernah melihatnya sebelumnya. Terutama selama kompetisi baru-baru ini di Science City, Ling Tuyai telah menunjukkan prestise sucinya yang tak terkalahkan, meninggalkan kesan yang kuat dan mendalam. Mereka merasa agak sulit untuk percaya bahwa Ling Tuyai benar-benar akan dikalahkan oleh orang yang tampak biasa saja. Adik Qin. Ekspresi Mu Yanfeng berubah saat dia buru-buru mengirimkan suaranya untuk menghentikannya. Benar saja, begitu kata-kata Qin Yi Chen terucap, aura di sekitar Chen Feng tiba-tiba berubah. Sebuah kehadiran seperti lautan darah dan kedalaman neraka meledak dengan dahsyat. Seketika itu juga, suasana berubah menjadi kacau, terutama bagi mereka yang berada terlalu dekat. Satu persatu wajah mereka memucat-pucat pasi, rasa takut memenuhi mata mereka. Beberapa bahkan ketakutan hingga pingsan. Perlu diketahui bahwa setiap orang yang dapat memasuki tempat ini memiliki status tertentu, atau merupakan tokoh-tokoh jenius dari berbagai angkatan bersenjata utama. Namun Chen Feng hanya melepaskan auranya sendiri, dan mereka kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Niat membunuh yang begitu kuat, warisan suci macam apa yang dia peroleh. Berdiri di samping Mu Yanfeng, Qin Yi Chen tidak terpengaruh, tetapi tatapannya sama seriusnya. Jika penilaiannya tidak salah, Chen Feng telah berlatih kultivasi melalui pembantaian. Itulah sebabnya dia begitu haus darah, bahkan membunuh mereka yang berpartisipasi dalam majelis dinasti kekaisaran. Kemungkinan besar, semua itu dilakukan untuk memadatkan momentumnya. Sungguh iblis. Oleh karena itu, bahkan Mu Yanfeng pun sangat waspada terhadap Chen Feng. Semuanya, ini adalah paviliun giok kuno. Pada saat itu, sebuah suara jernih dan tenang tiba-tiba terdengar. Meskipun suara itu terdengar ringan, di bawah pengaruhnya, lautan darah mengerikan milik Chen Feng benar-benar menghilang. Seorang setengah suci. Mendengar suara itu, pupil mata Qin Yi Chen menyempit tajam, secercah kekaguman terpancar dari matanya. Paviliun giok kuno ini benar-benar memiliki fondasi yang menakjubkan. Orang yang berbicara itu sebenarnya adalah seorang setengah suci. Chen Feng menahan auranya, wajahnya menunjukkan sedikit rasa khawatir. Jelas, dia sangat waspada terhadap orang yang berbicara. Namun, matanya dipenuhi tatapan dingin dan jahat saat dia menatap Qin Yi Chen, suaranya yang dingin terdengar. Bocah, jangan berpikir bahwa mengalahkan sampah membuatmu berhak untuk melawanku. Di mataku, kau hanyalah seekor semut. Qin Yi Chen menatap Chen Feng yang berwajah dingin, suaranya tenang. Ling Tuyai pernah mengatakan hal yang sama sebelumnya, dan bagaimana akhirnya dia? Begitukah? Chen Feng menjilat bibirnya, tersenyum tipis. Namun senyum itu, di mata orang lain, seperti asura yang menjilat darah. Itu buas, dengan keganasan yang membuat jantung berdebar kencang. Keduanya saling bertatap muka dari kejauhan, seperti ujung jarum. Udara di sekitar mereka bergetar dengan energi tajam dan mengancam. Wahai dua tamu terhormat, tetua kami mengatakan bahwa jika kalian terus bertengkar, selesaikanlah di luar paviliun giok kuno. Pada saat itu, seorang pelayan berkerudung melangkah maju. Di hadapan kedua sosok yang berseteru hebat itu, alisnya berkerut saat ia berbicara tanpa sopan santun. Hehe, karena manajer Yu dari paviliun giok kuno telah mengatakan demikian, tentu saja aku harus menghormatinya. Chen Feng melirik wanita berkerudung itu, terkekeh pelan. Bocah, aku akan mencari kesempatan untuk memberitahumu persis apa yang kuandalkan untuk menjadi calon guru suci. Setelah mengucapkan kata-katanya, Chen Feng mendengus dingin dan langsung berjalan menuju aula samping tanah suci Radiance. Jelas, dia juga tahu ini adalah wilayah paviliun giok kuno. Bahkan sebagai kandidat guru suci tanah suci Radiance, dia tidak berani bergerak di sini. Melihat Chen Feng mundur, para murid dari tanah suci langit cemerlang akhirnya menghela napas lega, meskipun kekhawatiran yang mendalam masih terpancar di mata mereka. Adik Qin, kau terlalu gegabah. Saat itu, Mu Yanfeng juga menghela napas, ekspresinya serius. Chen Feng itu picik dan pendendam. Karena kau telah menyinggung perasaannya, dia pasti akan menyimpan dendam padamu. Kakakmu, aku tidak suka masalah. Tapi jika orang lain bersikeras ikut campur, aku hanya bisa menamparkan mereka dengan berat hati. Qin Yi Chen tersenyum. Lagi pula, kakak, menurutmu apakah masih ada ruang untuk rekonsiliasi di antara kita? Mendengar itu, kata-kata Mu Yanfeng tercekat di tenggorokannya, dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sejak insiden Yuan Yu,
Tanah Suci Radiance dan Tanah Suci Brilliant Sky bagaikan api dan air. Sebagai kandidat guru suci, dia tentu saja tidak akan dengan naif percaya bahwa kedua tanah suci itu dapat hidup berdampingan secara damai. Dan tindakan Chen Feng jelas bertujuan untuk menyelidiki. Jika Qin Yichen tidak berani menanggapi barusan, Chen Feng akan langsung meledak dengan momentum yang tak tertandingi. Bahkan di dalam paviliun giok kuno, jika tidak membunuh Qin Yichen secara langsung, setidaknya ia akan meninggalkan bekas luka psikologis yang akan menghentikan kemajuan Qin Yichen seumur hidup. Kakak Yichen, aku tidak suka orang itu. Di sampingnya, Feng Qiansui cemberut. Dia duduk tepat di sebelah Qin Yichen. Meskipun Qin Yichen telah menahan sebagian besar tekanan, aura berdarah Chen Feng tetap membuatnya sangat tidak nyaman. Qin Yichen mengangguk sedikit, kilatan tajam terpancar dari matanya. Dia bisa merasakan bahwa kata-kata pembuka Chen Feng yang provokatif itu jelas mengandung peringatan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua murid Tanah Suci Langit Cemerlang. Namun, meskipun Chen Feng sombong, dia memiliki modal untuk mendukung kesombongannya. Qin Yichen saat ini, bahkan dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, akan kesulitan untuk mendapatkan keuntungan apapun melawannya. Setelah kedua belah pihak duduk, percakapan berbisik yang tak terhitung jumlahnya langsung terdengar di seluruh rumah lelang. Tindakan Chen Feng tak diragukan lagi membuat lebih banyak orang mengerti bahwa meskipun Tanah Suci Langit Cemerlang saat ini sedang menjadi sorotan, Tanah Suci Cahaya masih bisa menekan mereka. Di tengah hiruk-pikuk suara yang tak terhitung jumlahnya, setelah sekian lama, akhirnya terdengar dentingan lonceng yang nyaring. Tatapan Qin Yichen juga tertuju ke tengah gedung lelang, ke panggung lelang yang besar itu. Lelang ini akhirnya akan segera dimulai. Bab 916, Lelang yang diukur dalam cairan roh. Dentingan lonceng yang nyaring menyebar ke seluruh gedung lelang yang luas. Hiruk-pikuk yang tadinya menggelegar mereda dengan tenang pada saat ini. Tatapan tak terhitung jumlahnya, penuh gairah dan antisipasi, terpancar ke depan, akhirnya tertuju pada panggung lelang di tengah tempat acara. Di sana, sesosok anggun berwarna merah muncul seperti kupu-kupu yang menari. Dengan munculnya sosok merah itu, banyak orang di rumah lelang tiba-tiba menegakkan punggung mereka. Orang bisa melihat sosok anggun itu mengenakan gaun merah yang menawan. Ikat pinggang yang sedikit ketat menonjolkan pinggang rampingnya dengan sempurna. Bentuk tubuhnya yang berlekuk membuat napas banyak orang terhenti. Wanita bertubuh sempurna ini memiliki wajah lembut yang memancarkan kemurnian dan daya tarik. Parasnya yang memukau memikat hati banyak pria. Seorang wanita penggoda sejati, melihat wanita ini, Qin Yichen tak kuasa menahan desahan dalam hati. Cek-cek Nona Yilin semakin mempesona. Siapapun yang cukup beruntung untuk menikahinya akan benar-benar diberkati. Haha, dia adalah kepala pelelang paviliun giok kuno kota suci. Jika kau menikahinya, kekayaan dan sumber daya itu bisa sepenuhnya mengubah orang biasa, memungkinkan mereka untuk mengubah hidup mereka sepenuhnya. Cek, berhentilah bermimpi. Para pria muda berbakat yang mengejar Nona Yilin bisa mengantre sepanjang 10.000 mil. Bagaimana mungkin giliranmu? Di seluruh rumah lelang, suara-suara gaduh tak terhitung jumlahnya muncul karena penampilan wanita ini. Di atas panggung lelang, menghadapi tatapan tak terhitung jumlahnya yang bercampur dengan berbagai pandangan aneh, wanita berpakaian merah itu tidak menunjukkan rasa tidak nyaman. Di wajahnya yang sangat cantik, ia terus-menerus mempertahankan senyum yang memikat. Wanita ini, meskipun tidak menunjukkan penampilan yang mencolok, memikat hati dengan setiap gerakannya. Mungkin hanya dengan satu kata darinya, bahkan benda biasa pun bisa terjual beberapa kali lipat dari harga aslinya di lelang. Tidak mengherankan jika dia bisa menjadi kepala pelelang di paviliun giok kuno. Atas nama Ancient Jade Pavilion, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda semua. Untuk menunjukkan rasa terima kasih kami, rumah lelang Ancient Jade Pavilion kami tentu tidak akan mengecewakan Anda. Wanita berbalut kain merah itu, Yilin, menatap seluruh ruangan dengan mata indahnya. Dengan senyum yang merekah di wajahnya, ia dengan tenang menghadapi tatapan penuh antusias yang tak terhitung jumlahnya. Suaranya yang merdu membuat beberapa orang memejamkan mata karena terpesona. Di lelang semacam ini, meskipun seseorang tidak bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan, hanya dengan melihat sosok cantik yang memimpin acara tersebut sudah membuat perjalanan itu berharga. Waktunya sudah tepat. Saya tidak akan menunda waktu semua orang lebih lama lagi. Selanjutnya, mari kita mulai lelangnya. Yilin tersenyum menawan. Tangannya yang selembut giok memberi isyarat sedikit,
dan seorang wanita anggun membawa nampan perak berjalan mendekat. Di atas nampan perak itu, sebuah gulungan berwarna biru air memancarkan cahaya yang berkilauan. Telapak awan penembus laut biru, teknik bela diri tingkat surga rendah, diciptakan oleh seorang suci. Jika dikultivasi hingga tingkat ekstrim, seseorang dapat membalikkan gunung dan lautan. Suara lembut Yilin perlahan terdengar, lalu tanpa diduga memicu keributan lain di rumah lelang. Teknik bela diri tingkat surga sangat langka bahkan di tanah suci. Terlebih lagi, jika teknik bela diri ini digunakan oleh kultivator kuat dengan jiwa bela diri elemen air, kekuatannya akan jauh lebih besar. Dimulai dengan teknik bela diri tingkat surga. Paviliun giok kuno sungguh luar biasa. Qin Yichen memuji dalam hati. Meskipun hanya teknik bela diri tingkat surga rendah, bagi dinasti kekaisaran, ini sudah cukup untuk menjadi daya tarik utama rumah lelang mereka. Namun di sini, teknik ini ditampilkan pertama kali. Mungkin paviliun giok kuno sengaja menggunakannya untuk membangkitkan suasana, tetapi dari hal ini saja, orang dapat melihat kualitas rumah lelang paviliun giok kuno. Harga lelang teknik bela diri ini adalah 100 tetes cairan roh. Teman-teman yang berminat, jangan lewatkan kesempatan ini. Ketika Yilin tersenyum menawan dan mengucapkan kata-kata ini, suara-suara penawaran langsung bergema tanpa henti di seluruh rumah lelang. Hanya dalam beberapa menit, harganya sudah menembus angka 300 tetes spirit liquid. Itu setara dengan 3 benih roh tingkat puncak. Melihat pemandangan ini, Qin Yichen tak kuasa menahan keterkejutannya. Tampaknya di wilayah Tanah Suci, terdapat cukup banyak kekuatan yang memiliki kekayaan melimpah. Setelah beberapa saat, harga lelang melonjak lagi, sudah jauh melebihi harga biasa untuk teknik bela diri tingkat langit rendah. Qin Yichen bahkan menemukan bahwa beberapa penawar yang bersaing terus menawarkan harga yang lebih tinggi, tampaknya hanya untuk mendapatkan senyuman seorang wanita cantik. Di bawah tatapan Qin Yichen yang seperti penonton, harga barang lelang pertama ini akhirnya berhenti di angka 430 tetes cairan roh, jatuh ke tangan seorang pria bertubuh kekar dan berpenampilan kasar. Di bawah gerakan dan bahasa Yilin yang memikat, serta rangsangan dari teknik bela diri ronde pertama, suasana lelang memanas dengan sangat cepat. Beberapa barang lelang berikutnya semuanya terjual dengan harga 3 atau 4 kali lebih tinggi dari biasanya. Namun, di tengah suasana yang memanas ini, Qin Yichen tetap tenang. Meskipun wanita ini menawan dan memikat, itu tidak cukup untuk membuatnya kehilangan akal sehat. Baginya sekarang, dibandingkan dengan beberapa pasukan kaya di wilayah Tanah Suci, ia tampak agak kekurangan uang. Terlebih lagi, barang-barang itu sulit membangkitkan keinginannya untuk membelinya. Setelah itu, meskipun beberapa barang muncul yang sedikit menarik minat Qin Yichen, setelah beberapa pertimbangan, karena mengikuti jejak orang lain yang menaikkan harga berkali-kali untuk menarik perhatian si cantik, dia memilih untuk menyerah. Dong, ketika barang langka di platform lelang terjual, beberapa pelayan yang sopan memunculkan barang lelang lainnya. Saat pandangan Qin Yichen tertuju pada barang lelang itu, matanya langsung sedikit menyipit. Tubuhnya yang semula membungkuk tiba-tiba tegak, dan secercah kejutan menyenangkan terpancar dari matanya. Di atas nampan perak di panggung lelang tergeletak sehelai daun layu. Di dalam daun layu ini, percikan api berkelap-kelip samar, seolah-olah bisa terbakar kapan saja dan berubah menjadi abu. Saat percikan api itu menari-nari, suhu tinggi yang tidak biasa terpancar keluar, menyebabkan suhu seluruh rumah lelang meningkat. Daun layu ini diperoleh oleh seorang setengah suci melalui keadaan yang menguntungkan. Daun layu ini telah mengumpulkan energi yang sangat besar. Bagi kultivator jiwa bela diri elemen api, ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Harga lelang awal, 300 tetes cairan roh. Begitu kata-kata Yilin terucap, tatapan tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Secara samar-samar, semua orang dapat merasakan bahwa daun layu ini tampak agak luar biasa. Namun, penggunaannya agak terbatas, dan bahkan paviliun giok kuno pun tampaknya tidak mengetahui dengan jelas apa itu. Tampaknya hanya berfungsi untuk kultivator jiwa bela diri elemen api. Seketika, cukup banyak orang yang menunjukkan sedikit minat. Aku menawarkan 310 tetes cairan roh. Di rumah lelang, setelah serangkaian diskusi berbisik, seorang pria parubaya berwajah bopeng adalah orang pertama yang berteriak. 330 tetes. Tidak lama setelah kata-katanya terucap, orang lain mengajukan penawaran. Bab 917, Menipu Mu Yanfeng. Pohon api yang bereinkarnasi,
tak kusangka aku bisa melihat salah satu daunnya yang layu di sini. Orang lain tidak tahu apa itu daun layu ini, tetapi Qin Yi Chen mengetahuinya. Pohon api yang bereinkarnasi, menurut legenda, pohon ini hanya ada di lautan api 9 langit, sebuah pohon surgawi. Bahkan sehelai daun layu pun merupakan harta yang sangat berharga bagi para kultivator jiwa bela diri elemen api. Terlebih lagi, Qin Yi Chen mengetahui lebih banyak lagi, jika seseorang menggunakan daun layu pohon api reinkarnasi ini, dikombinasikan dengan linggis api suci 7, untuk memurnikan pil api reinkarnasi suci 7, itu akan cukup untuk meningkatkan kekuatan Feng Qianshui secara eksplosif tanpa efek samping apapun. Namun, Qin Yi Chen masih menahan kegembiraannya dan tidak langsung berbicara. Sebaliknya, dia dengan tenang menunggu orang-orang yang mati-matian menaikkan harga untuk mendapatkan semua perhatian. Barulah ketika para pesaing menaikkan harga mendekati 400, dia tiba-tiba berbicara. 500 tetes spirit liquid. Kenaikan harga yang tiba-tiba itu membuat para pesaing sedikit terhenti. Ketika mereka dengan marah mengalihkan pandangan dan melihat itu adalah aula samping murid tanah suci langit cemerlang, mereka ragu sejenak sebelum duduk. Lagi pula, mereka tidak yakin apa sebenarnya daun yang bisa berubah menjadi abu kapan saja itu. Menghabiskan 5 benih roh tingkat puncak hanya untuk mendapatkan senyum cantik sebagai imbalan atas daun layu yang tidak berguna tampaknya tidak sepadan. Namun Qin Yi Chen tahu bahwa ini benar-benar sepadan. Lautan api 9 langit membakar segalanya, segala sesuatu tidak dapat eksis di dalamnya. Namun pohon api reinkarnasi tumbuh di dalam lautan api 9 langit. Dapat dikatakan bahwa pohon itu lahir dari penyerapan esensi api surgawi. Daun layu ini juga mengandung esensi api surgawi. Manfaatnya bagi kultivator elemen api tak tertandingi. Bahkan bisa memurnikan elemen api mereka sendiri. 501 tetes. Tepat ketika semua orang mengira masalah itu sudah selesai, sebuah suara yang agak provokatif datang dari arah lain. Dia adalah guru suci cahaya, Chen Feng. Menambahkan hanya 1 tetes saja sudah cukup untuk menunjukkan niatnya. 600 tetes. Namun, Qin Yi Chen, hampir tanpa ragu-ragu, langsung menambahkan 1 lagi benih roh tingkat puncak. Chen Feng, yang awalnya ingin melihat ekspresi marah Qin Yi Chen, mendapati ekspresi main-main di wajahnya langsung membeku, lalu berubah gelap saat dia menatap ke arah Qin Yi Chen. Kasihan sekali. Saat menoleh, wajah Qin Yi Chen dipenuhi rasa jijik saat dia melontarkan 2 kata. Sialan. Paru-paru Chen Feng hampir meledak karena amarah. Dia ingin meledak, tetapi samar-samar merasakan kehadiran besar yang menguncinya, jadi dia hanya bisa memilih untuk menahan diri. 601. 700. Qin Yi Chen menawar lagi, ekspresinya semakin menghina, seolah-olah benar-benar seorang bangsawan kaya yang memandang seorang pengemis. Calon guru suci, tenanglah. Jangan sampai tertipu oleh tipu dayanya. Tepat ketika Chen Feng hendak meledak, seseorang di sampingnya berbisik di telinganya. Beberapa saat kemudian, kemarahan di wajah Chen Feng mereda. 700. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Jelas sekali, Chen Feng mengira Qin Yi Chen sengaja memprovokasinya untuk masuk ke dalam jebakan. Dan setelah dia berhenti menawar, Qin Yi Chen sengaja menunjukkan ekspresi menyesal. Itu hanya sehelai daun layu. Betapapun istimewanya, itu tidak mungkin bernilai 7 benih roh tingkat puncak. 700 tetes spirit liquid, adakah tawaran yang lebih tinggi? Di atas panggung lelang, Yilin berseri-seri gembira, wajahnya dipenuhi senyum menawan yang membuat banyak pria di bawahnya gatal karena hasrat. Untuk daun layu ini, Paviliun Gyokuno hanya membayarnya sebagai ramuan obat langka, yang nilainya kurang dari 1 benih roh tingkat puncak. Namun sekarang, daun itu telah terjual seharga 7 benih roh tingkat puncak. Bagaimana mungkin dia tidak senang? Meskipun dia telah berusaha sebaik mungkin untuk membujuk, tetap saja tidak ada yang melanjutkan penawaran. Itu adalah 7 benih roh tingkat puncak, bukan 7 benih roh biasa. 700 tetes spirit liquid, terjual. Akhirnya, dengan palu yang diketuk, Qin Yi Chen berhasil mendapatkan daun layu ini dengan harga 7 benih roh tingkat puncak. Apakah kamu gila? Mu Yanfeng dan Mu Yanzhen sama-sama menatapnya tanpa berkata-kata. Hehe, Qin Yi Chen tidak menjelaskan apapun. Selama itu menguntungkan Feng Qianshui, berapapun biayanya, dia bersedia membayarnya. Lagi pula, ini pada dasarnya bukanlah transaksi yang merugikan. Kakak seniormu, Qin Yi Chen memandang ke arah Mu Yanfeng. Apa?
Karena terus-menerus ditatap dengan tatapan aneh itu, Mu Yanfeng hanya ingin menjauhkan diri dari orang itu. Tentu saja, pinjamkan aku beberapa benih roh tingkat puncak. Qin Yichen berkata tanpa malu-malu, wajahnya menampilkan senyum yang menyanjung. Dia sama sekali tidak memiliki benih roh tingkat puncak. Meskipun dia masih memiliki beberapa cairan roh. Tidak mungkin. Mu Yanfeng menolak dengan tegas. Oh, Qin Yichen malah menarik kembali senyum manisnya, sengaja mendesah. Telapak tangannya terulur, dan sebuah pil muncul di tangannya. Sepertinya pil ini juga tidak ada yang mau meminumnya. Pil apa? Tatapan Mu Yanfeng langsung tertuju pada tangannya. Detik berikutnya, dia merebut pil itu dan dengan cepat menyembunyikannya. Kau gila, mengeluarkan pil seperti ini di sini. Dan ini bahkan, sebagai calon guru suci, ia secara alami memahami hal-hal tertentu. Seperti pil majemuk. Dan pil yang dibuat Qin Yichen tidak hanya memiliki 2 khasiat obat, melainkan 3. Kakakmu, bagaimana kalau aku menukar pil ini denganmu? Pilku dapat memulihkan energi Yuan dengan cepat, menyembuhkan luka, dan memulihkan energi spiritual. Ini adalah sesuatu yang telah kumurnikan dengan susah payah sehingga hanya ada 10 pil. Biar ku beritahu secara rahasia, lelaki tua dan Xuanzi itu mencoba selama sebulan penuh tanpa berhasil sekalipun. Qin Yichen berbisik di telinganya. Untuk menunjukkan betapa langkanya pil yang telah dimurnikannya dalam hitungan menit ini, ia bahkan mengkhianati dan Xuanzi. Oh, mata Mu Yanfeng berbinar. Baiklah, ini dia. Seketika itu juga, dia mengeluarkan 10 botol giok. Setiap botol giok berisi tepat 100 tetes cairan roh. Astaga, orang ini benar-benar kaya. Qin Yichen memandang dengan iri, tetapi tetap berpura-pura kesulitan. Kakakmu, jujur saja, aku hanya memurnikan 10 pil. Aku ingin menyimpan beberapa untuk diriku sendiri. Serahkan. Mu Yanfeng merebut kotak pil dari tangannya dan melemparkan 10 botol giok itu kepadanya. Setelah memastikan jumlahnya tepat, Mu Yanfeng tersenyum. Qin Yichen juga tersenyum. Cek, apa masalahnya? Kukira itu sesuatu yang langka. Melihat Mu Yanfeng dengan hati-hati menyimpannya tanpa membiarkannya melihat sekalipun, Li Yuanba, yang duduk di samping Mu Yanzhen, mendengus jijik melihat pemandangan ini. Apa yang kamu ketahui? Mu Yanzhen menatapnya dengan kesal. Apa kau tidak mendengar kakak senior Qin berkata? Bahkan kepala balai pil pun tidak bisa memurnikan pil-pil tertinggi itu. Hehe, Li Yuanba menyeringai sambil menepuk dadanya. Yanzhen, aku tidak bermaksud menyombongkan diri, tapi biasanya aku makan makanan seperti itu seperti permen. Bab 918, jangan kira aku tidak mendengarmu. Apa, permen? Mu Yanfeng dan Mu Yanzhen langsung menatapnya. Qin Yichen juga menatapnya dengan penuh kebencian, seolah-olah begitu dia keceplosan, dia akan membuatnya membayar mahal. Terhadap Li Yuanba, dia tidak pernah pelit. Setiap kali, dia menyiapkan pil dalam jumlah banyak untuk Li Yuanba. Inilah juga alasan mengapa Li Yuanba masih bisa hidup sampai sekarang meskipun terus-menerus membuat masalah. Hehe, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Memahami maksud Qin Yichen, Li Yuanba tertawa bodoh. Dia hampir tidak berani membayangkan bagaimana dia akan bertahan hidup di masa depan tanpa pil Qin Yichen. Namun, meskipun Li Yuanba mengatakan hal itu, saudara kandung Mu Yanfeng tetap curiga. Mu Yanfeng bahkan curiga apakah dia telah menukar 10 benih roh tingkat puncak dengan 10 permen kacang. Barulah setelah memastikan kembali bahwa itu memang pil majemuk dengan 3 khasiat obat, ia merasa sedikit tenang. Meskipun pil majemuk belum menyebar luas, dia tahu bahwa saat ini, hanya ada pil majemuk dengan 2 sifat di tanah suci, dan itu pun jumlahnya sangat terbatas. Jika dia meminum pil ini sebelum para fosil tua kaya raya di balai pil itu, bukankah mereka akan menguburnya dengan benih roh tingkat puncak? Dengan berpikir seperti itu, jantungnya yang sedikit berdebar menjadi agak membaik. Namun, tak lama kemudian ia mendengar Li Yuanba berbisik kepada Mu Yanzhen. Yanzhen, pil kakakmu bahkan tidak seenak permen. Aku punya yang lebih enak. Nanti akan kuberikan beberapa kotak lagi. Li Yuanba, jangan kira aku tidak mendengarmu. Mu Yanfeng hampir menggertakkan giginya sambil menatapnya tajam. Tidak bisakah dia merasa lebih baik sejenak? Apa maksudmu, bahkan tidak seenak permen? Dan kau membagikan beberapa kotak sekaligus. Mata Mu Yanfeng memerah. Ah, Li Yuanba mendongak dengan tatapan kosong. Apa aku mengatakan sesuatu? Aku tidak mengatakan apapun. Yanzhen, bukankah begitu? Qin Yichen memegang dahinya, menandakan kepalanya sakit.
Li Yuanba, yang kecerdasannya memang tidak tinggi sejak awal, kini tenggelam dalam cinta yang membara, dan IQ-nya semakin menurun drastis. IQ-nya telah mencapai tahap yang benar-benar mengkhawatirkan. Lelang berlanjut, masih dipenuhi antusiasme yang membara. Berkat bujukan verbal Yilin, luar biasanya, tidak satu pun barang yang gagal terjual. Harus diakui, ini adalah bukti kemampuan wanita ini. Qin Yichen mengajukan beberapa penawaran, menghabiskan lebih dari 200 tetes cairan roh untuk membeli beberapa obat spiritual yang dibutuhkannya. Namun, token kenaikan surga yang sangat dinantikan belum juga muncul. Kemungkinan besar, Paviliun Gyokuno telah menyimpannya sebagai item terakhir. Terlebih lagi, yang membuat Qin Yichen sangat pusing adalah linggis api suci 7 juga belum muncul. Dia tahu bahwa semakin lambat barang lelang muncul, semakin tinggi harga yang harus dibayar. Yang paling penting, orang-orang dari beberapa tanah suci lainnya dan beberapa kekuatan besar belum mengajukan satu pun tawaran. Dan cairan roh Qin Yichen hampir habis sepenuhnya. Ketika dia melihat ke arah Mu Yanfeng lagi, yang terakhir langsung mengencangkan lengan bajunya, jelas-jelas memahami niat Qin Yichen dan tidak mau menghasilkan cairan roh lagi. Di bawah arahan Yilin, suasana di rumah lelang tetap sangat panas. Setelah lelang berlangsung hampir 1 jam penuh, tatapan Qin Yichen akhirnya berbinar saat sebuah barang lelang muncul. Di atas panggung lelang, di samping Yilin, muncul pancaran cahaya yang menyilaukan. Di dalam pancaran cahaya itu, tampak seperti nyala api yang sangat panas. Suhu di seluruh rumah lelang tiba-tiba melonjak. Fluktuasi aneh samar-samar terpancar melalui bola cahaya itu. Semua orang terkejut mendapati energi Yuan mereka terasa panas, seolah-olah akan terbakar. Namun, beberapa kultivator dengan jiwa bela diri elemen api mengalami hal yang justru sebaliknya. Mereka merasakan seluruh pori-pori mereka dengan rakus menyerap fluktuasi udara yang tidak biasa, rasanya sangat nyaman. Di samping Qin Yichen, mata Feng Qianshui yang seperti kaca juga berkedip dengan sedikit rasa takjub bercampur kagum. Seluruh rumah lelang menjadi agak hening sejenak. Tatapan tak terhitung jumlahnya tertuju pada cahaya di panggung lelang itu. Di kedalaman cahaya itu, beberapa orang bermata tajam samar-samar dapat melihat obat spiritual yang terbakar dengan nyala api. Bahkan aula samping beberapa tanah suci, yang jarang mengadakan lelang kompetitif, dipenuhi orang-orang yang tak kuasa menahan diri untuk berdiri, jelas tergerak oleh barang ini. Ini adalah Lingzi 7 api suci. Saya yakin semua orang memahami kelangkaannya. Saya tidak akan menjelaskannya lebih lanjut. Harga lelang awal, 1000 cairan roh. Begitu kata-kata Yilin terucap, seketika itu juga memicu gelombang kehebohan. Harga yang sangat tinggi ini membuat banyak orang mundur. Ini baru harga awal. Berdasarkan harga transaksi sebelumnya yang telah berlipat ganda beberapa kali, linggis api suci 7 ini pasti akan melonjak ke tingkat harga yang sangat mahal. Harga dasarnya 1000 spirit liquid, mungkin hanya pasukan tingkat pertama dengan fondasi yang kuat dan tanah suci yang mampu memperebutkannya. Namun tetap saja, banyak orang tak bisa menahan rasa iri mereka. Bagaimanapun, bagi seorang kultivator jiwa bela diri elemen api, barang ini terlalu berharga. 1200 cairan roh. Beberapa saat kemudian, suara penawaran terdengar dari kerumunan di bawah. Mendengar suara itu, Qin Yichen tak kuasa menahan rasa cemas. Penawaran pertama naik 200. Setelah persaingan brutal ini, siapa yang tahu harga akhirnya akan mencapai level mengerikan apa? Kakak seniormu, Qin Yichen mengusap hidungnya, agak malu sambil menatap Mu Yanfeng. Tidak, sama sekali tidak mungkin. Mendengar suaranya, wajah Mu Yanfeng memerah dan dia menolak mentah-mentah. Baiklah, kakak seniormu, Anda pasti tahu bahwa barang ini benar-benar penting bagi Qianshui. Qin Yichen terbatuk kering, wajahnya penuh sanjungan. Mendengar kata-katanya, Mu Yanfeng tak kuasa melirik Feng Qianshui. Jejak perlawanan terlihat di matanya, tetapi dia tetap tidak menyetujui permintaan Qin Yichen. Dia bahkan tidak repot-repot menjawab, takut jatuh ke dalam perangkapnya lagi. Lagi pula, sebagai kakak senior, Anda setidaknya harus menyiapkan hadiah pertemuan, bukan? Menurut saya, memberikan barang ini akan benar-benar menunjukkan sikap Anda sebagai guru suci. Qin Yichen terkekeh hambar. Ekspresinya tiba-tiba berubah serius saat ia berbicara dengan keyakinan yang teguh. Mendengar kata-kata sanjungan itu, bibir Mu Yanfeng berkedut. Guru suci. Aku hanya calon guru suci. Meskipun hanya berbeda satu kata,
perbedaan statusnya sangat jauh. Lagi pula, bukankah kau juga seorang calon guru suci? Memang, aku juga berpikir begitu. Di samping mereka, Li Yuanba juga mengangguk setuju sepenuhnya, dengan cukup serius. Mendengar itu, ekspresi Mu Yanfeng tiba-tiba menjadi dingin. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung mengepalkan tinjunya. Huff, aku sudah lama ingin menantangmu. Melihat ini, kegembiraan terpancar dari mata Li Yuanba. Menangkis pukulan itu dengan satu tangan, dia bersiap untuk pertarungan besar. Tepat saat dia hendak melompat, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk menjalar dari lengannya. Bab 919, berbagai bentuk penipuan. Menatap tangan giok yang mencengkeram lengannya dengan sangat kuat, wajah Li Yuanba dipenuhi kebingungan. Di wajah yang bingung itu, sepasang mata seperti mata sapi terus berkedip dengan kilau polos. Dia bahkan belum menikahinya, dan sudah ingin memukuli calon saudara iparnya. Aku tidak salah menilainya. Dia tetaplah si barbar yang tak terhentikan. Melihat Li Yuanba, yang berdiri di sisinya tanpa ragu dan dengan tekad yang teguh, Qin Yichen merasakan gelombang emosi yang tak dapat dijelaskan di hatinya, hampir ingin menangis. Pada akhirnya, di bawah tatapan Mu Yanzhen yang cantik namun penuh amarah, Li Yuanba duduk kembali dengan ekspresi canggung, bahkan tidak berani mengeluarkan suara lagi, takut tangan giok halus di sampingnya akan kembali menyentuhnya kapan saja. Bukan karena takut sakit, melainkan karena takut kulitnya yang kasar dan dagingnya yang tebal akan melukai tangan kecil Mu Yanzhen. Adik Qin, jujur saja, aku tidak membawa banyak cairan roh kali ini. Sekalipun aku ingin membantumu, aku tidak berdaya. Mu Yanfeng menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya, dan berkata sambil mendesah. Pada saat itu, Li Yuanba mengedipkan matanya, hendak mengatakan sesuatu, ketika tiba-tiba ia merasakan sebuah tangan giok yang lembut dan tanpa tulang sekali lagi menempel di tempat di lengannya yang rasa sakitnya belum juga hilang. Seluruh tubuh Li Yuanba bergetar, dan dia buru-buru menutup mulutnya. Melihat ini, Qin Yichen mengerutkan kening, pikirannya dengan cepat memikirkan berbagai solusi. Haruskah aku mencoba menjual formula pil untuk pil majemuk, atau mungkin pergi mencuri cairan roh dari tanah suci lainnya? Saat ia sedang merenung, gumaman rendah Li Yuanba tiba-tiba terdengar lagi. Aku jelas melihat guru suci memberinya setumpuk besar cairan roh, setidaknya beberapa ratus botol. Retakan. Saat gumaman itu muncul, terdengar suara kayu yang pecah. Mata Li Yuanba melirik dengan polos, hanya untuk melihat tubuh Mu Yanfeng sedikit gemetar. Di bawah telapak tangannya, ada tumpukan serutan kayu, yang jelas-jelas berasal dari sandaran tangan kursinya. Kakakmu, kau sudah keterlaluan. Tepat ketika Li Yuanba merasa kiamat sudah dekat, Qin Yichen juga menunjukkan semangat yang seharusnya dimiliki seorang kakak, berdiri tegak dengan ketulusan hati. Sayang sekali, awalnya kukira kakakmu adalah kakak yang terbuka dan murah hati. Adik Qin, kau tidak perlu memprovokasiku. Sejujurnya, cairan roh itu disiapkan oleh tanah suci untuk memperebutkan benda itu. Aku sudah memberikan semua cairan roh pribadiku kepadamu. Itu sama sekali tidak boleh disentuh. Mu Yanfeng menekan energi darah yang bergejolak akibat amarah Li Yuanba, berbicara dengan sedikit gemetar dalam suaranya. Kakak seniormu, tepatnya berapa banyak cairan roh yang diberikan tanah suci kepadamu? Mata Qin Yichen sedikit menyipit, senyum ramah tersungging di sudut mulutnya saat dia bertanya. Melihat senyum seperti itu di wajah Qin Yichen, Li Yuanba tak kuasa menahan diri untuk melirik Mu Yanfeng dengan simpati. Ia ingin dengan baik hati memperbaiki citranya di hadapan calon iparnya dan mengingatkannya bahwa setiap kali orang seperti Qin Yichen menunjukkan senyum seperti ini, seseorang akan jatuh ke dalam perangkap. Namun, sebelum Li Yuanba sempat membuka mulutnya, Mu Yanfeng menatapnya dengan tajam, yang langsung membuatnya menelan kembali kata-kata yang hendak diucapkannya. 100 botol. Meskipun tidak tahu apa maksud Qin Yichen, Mu Yanfeng tetap menyampaikan pesannya. Lagi pula, Qin Yichen juga seorang kandidat guru suci. Tidak perlu menyembunyikan hal ini darinya. Ini setara dengan 100 benih roh tingkat puncak, cukup untuk menunjukkan kekayaan tanah suci yang sangat besar. Kakak seniormu, menurutmu apa tujuan calon guru suci dari tanah suci ketiadaan hitam, Xuan Mingge, datang ke sini kali ini? Senyum di sudut bibir Qin Yichen tetap teruk saat ia menyampaikan pendapatnya dengan penuh pengertian. Mu Yanfeng mengerutkan kening. Pria itu telah menempuh perjalanan ribuan kilometer untuk mencapai wilayah kota para suci. Selain token kenaikan surga,
apalagi yang dia incar. Hehe, kakak senior pasti tahu bahwa Suan Mingge benar-benar datang dengan persiapan matang. Dilihat dari tingkah lakunya, dia pasti tidak akan tenang sampai dia memiliki token kenaikan surga. Aku bukannya meremehkan prestise Tanah Suci, tapi jujur saja, dari segi kekayaan, Tanah Suci kita untuk sementara tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Menurutku, cairan roh yang mereka miliki jelas tidak terbatas pada apa yang kita miliki. Kata-kata Qin Yichen segera membuat Mu Yanfeng terdiam sejenak. Sejujurnya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui prinsip-prinsip ini? Abaikan saja mereka yang berasal dari Tanah Suci Ketiadaan Hitam yang datang dengan persiapan matang, bahkan Tanah Suci Pancaran Cahaya dan Tanah Suci Langit yang menggelegar pun tak tertandingi oleh apa yang bisa ditandingi oleh Tanah Suci Langit Cemerlang. Kakak senior, mengapa begitu keras kepala? Tentunya, kau telah melihat perhatian guru suci terhadap Qiansui. Menurutku, daripada duduk dan menonton pertunjukan, akan lebih baik jika kau terlebih dahulu mengeluarkan beberapa cairan roh untuk menawar 7 linggis api suci. Aku pasti akan mengingat kebaikan kakak senior. Saat kita kembali nanti, aku akan bertanggung jawab atas masalah ini. Berkat analisis persuasif Qin Yichen, ekspresi Mu Yanfeng akhirnya menunjukkan tanda-tanda menyerah. 3100 spirit liquid. Saat keduanya berbincang, suara-suara penawaran di aula lelang perlahan-lahan mereda, dan harganya telah berlipat ganda. 3100 tetes spirit liquid. Adakah yang menaikkan tawaran? Wajah Yilin menampilkan senyum menggoda saat matanya yang menawan memandang sekeliling, menyebabkan banyak pria tergerak. Jika bukan karena harga ini yang benar-benar membuat banyak orang mundur, pasti sudah ada orang yang mencoba memikatnya dengan menawar, bahkan untuk barang-barang yang sama sekali tidak berguna. 3000 cairan roh. Panggilan pertama, setelah menunggu cukup lama tanpa ada yang berbicara, suara Yilin membawa perasaan yang membuat orang ingin menyayanginya dengan lembut. 3100 cairan roh, panggilan kedua, tatapan Yilin menyapu seluruh tempat acara. Lingzi api suci 7 yang dihargai dengan harga ini sudah cukup bagus, dan terlebih lagi, banyak kekuatan yang kuat tidak membutuhkan barang ini. Tujuan sebagian besar orang terfokus pada token kenaikan surga. 3200 cairan roh. Tepat ketika tangan Giok Yilin mengambil palu kecil di platform lelang, bersiap untuk menetapkan harga 3100 cairan roh dengan satu pukulan, tiba-tiba sebuah suara yang agak berat terdengar dari aula pribadi Tanah Suci Langit Cemerlang. Itu adalah Mu Yanfeng. Dia masih berhasil dibujuk oleh Qin Yichen. Memang, karena bersaing untuk mendapatkan token kenaikan surga pada dasarnya tidak ada harapan, akan lebih baik untuk menawar beberapa barang yang berguna. Dia telah melihat situasi Feng Qiansui dengan jelas. Dia adalah seseorang yang bahkan mampu menggerakkan utusan kota bela diri suci. Dia percaya bahwa meskipun guru suci mengetahuinya, dia tidak akan mengatakan apapun. Tentu saja, alasan utama dia setuju adalah karena dia ingin lebih dekat dengan Qin Yichen. 3200 spirit liquid, adakah seseorang? Sebelum Yilin selesai berbicara, sebuah suara terdengar dari aula pribadi tempat Tanah Suci Radiance berada, 4000 cairan roh. Tiba-tiba, terjadi peningkatan sebanyak 8 benih roh tingkat puncak. Dan sebelum ini, Radiance Secret Land belum pernah mengajukan satu pun penawaran. Jelas sekali, ini merupakan tindakan yang sengaja memprovokasi Brilliant Sky Secret Land. Mereka sudah keterlaluan. Ekspresi Mu Yanfeng sangat buruk. Bahkan patung tanah liat pun punya amarah. Dia langsung marah. Kakak seniormu. Namun, Qin Yichen berdiri sambil tersenyum. Kami dapat menawarkan 4001 tetes cairan roh. Bab 920, pembayaran 100 kali lipat. Ketika Chen Feng mendengar suara itu, wajahnya yang sebelumnya tersenyum tiba-tiba berubah muram. Jelas sekali, ini sama saja dengan memprovokasi Chen Feng sendiri, sama saja dengan menamparkan wajahnya. Dia, Chen Feng, sejak menjadi kandidat guru suci Tanah Suci Radiance, siapa yang tidak memperlakukannya dengan penuh hormat ketika melihatnya? Siapa yang tidak takut padanya? Namun, hanya Qin Yichen yang merupakan pengecualian. Seluruh aula lelang berbau mesiu yang pekat. Tanah Suci Langit Cemerlang menawarkan 4001 tetes cairan roh. Adakah tawaran yang lebih tinggi? Di platform lelang, Yilin tersenyum lebih cerah lagi. Meskipun suaranya menjadi lebih manis, jelas terdengar nada provokatif. 5000. Calon guru suci. Chen Feng masih ingin mengajukan tawaran, tetapi seseorang di sampingnya mengingatkan. Guru suci,
Anda tidak boleh bertindak impulsif. Tujuan utama mengapa kita datang ke sini jauh lebih penting. 5.000 spirit liquid bukanlah jumlah yang sedikit. Chen Feng sedikit tenang, tetapi amarahnya sulit dihilangkan. Calon guru suci, saya yakin mereka melakukan ini dengan sengaja. Tanah suci langit cemerlang tidak memiliki murid dengan bakat luar biasa dalam elemen api, jadi langkahnya dimaksudkan untuk sengaja memprovokasi Anda, calon guru suci. Jika calon guru suci menghabiskan sejumlah besar cairan roh untuk ini, bukankah itu berarti Anda jatuh tepat ke dalam perangkap orang-orang picik dari langit cemerlang itu? Mendengar perkataannya yang terus seperti itu, Chen Feng melirik lagi ke arah Qin Yi Chen yang provokatif dan merasa perkataannya sangat masuk akal. Memang, meskipun menawar linggis api suci 7 itu dapat meredakan amarah sesaat, hal itu pasti akan berdampak pada rencana-rencananya selanjutnya. Lagi pula, Radiance Secret Master hanya memberinya sekitar 200 botol spirit liquid. Menggunakan 50 botol sekarang jelas bukan langkah yang bijak. Pada akhirnya, meskipun Qin Yi Chen berhasil mengamankan 7 linggis api suci dengan 4001 tetes cairan roh, wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun senyum. Di mata Chen Feng, tindakannya hanyalah provokasi semata. Namun, tindakan Chen Feng sebenarnya memang ditujukan kepadanya. Keluhan ini juga tidak bisa diterima oleh Qin Yi Chen. Aku pasti akan membuatmu membayar harga 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Kilatan dingin muncul di mata Qin Yi Chen saat dia berkata kepada Mu Yanfeng. Kakak seniormu, serahkan sisa cairan roh itu kepadaku untuk ditangani, jika kau berkenan. Aku akan menjelaskannya kepada guru suci saat kita kembali. Baiklah, Mu Yanfeng tahu apa yang ingin dia lakukan, tetapi kali ini, dia tidak menghentikannya. Permusuhan antara Tanah Suci Langit Cemerlang dan Tanah Suci Pancaran Cahaya tidak dapat lagi diselesaikan. Jika demikian, mengapa harus bertahan dalam diam? Sayang sekali, orang malang itu pasti akan menangis begitu sendirian di kamarnya, melihat lengkungan jahat di sudut mulut Qin Yi Chen. Li Yuanba tak kuasa menahan rasa iba sejenak. Dia sungguh belum pernah melihat siapapun yang berakhir baik setelah memprovokasi Qin Yi Chen. Namun, setelah itu, Qin Yi Chen tidak pernah lagi mengajukan penawaran, dan juga tidak pernah memusuhi Tanah Suci Radiance, yang membuat Mu Yanfeng tidak dapat memahami apa sebenarnya yang ingin dilakukan Qin Yi Chen. Ini adalah senjata pembunuh. Meskipun rusak, para penilai dari Paviliun Gyokku no Kami telah menetapkan bahwa pengguna senjata pembunuh ini pastilah seorang Sein. Yilin berbicara tentang sebilah pedang panjang yang telah dibawa ke panggung lelang. Harga lelang awal, 1.500 tetes cairan roh. Bilah panjang ini diletakkan di dalam kaca transparan. Meskipun terisolasi, semua orang yang hadir masih dapat merasakan aura jahat yang menakjubkan yang terpancar dari bilah tersebut. Ujung bilahnya bergerigi, warnanya merah tua. Bilah itu telah menyerap entah berapa banyak darah segar, sampai-sampai badan bilah diselimuti lapisan tebal energi berdarah. Namun, bilah panjang ini tidak memiliki gagang. Tampaknya bilah itu terputus oleh senjata tajam. Namun melalui retakan di gagang, orang masih bisa melihat bagian dalamnya yang memperlihatkan warna merah darah yang menakutkan. Ini benar-benar senjata pembunuh yang langka. Hanya saja, senjata ini tidak memiliki gagang. Tidak hanya tidak dapat digunakan, tetapi juga akan melukai penggunanya dengan aura mematikannya. Itulah mengapa harga penawaran awalnya sangat rendah. Pedang yang bagus sekali. Mata Chen Feng menyala-nyala. Bukankah pisau ini disiapkan khusus untuknya? Bukan berarti Radiance Secret Land tidak memiliki senjata, melainkan tidak memiliki senjata yang cocok untuknya. 2000 cairan roh. Chen Feng adalah orang pertama yang berbicara, langsung menambahkan 500 tetes cairan roh. Awalnya, beberapa orang yang agak tergoda oleh senjata ini mendengar suaranya dan mengurungkan niat untuk menawar. Chen Feng adalah seorang iblis. Mereka yang menyinggungnya akan berakhir dengan tragis. Demi senjata yang rusak, itu sama sekali tidak sepadan. Melihat suasana mulai tenang, Chen Feng tersenyum puas. Dia menikmati pengaruh yang mengintimidasi seperti itu terhadap orang lain. 3000 cairan roh. Namun, sebuah suara dingin tiba-tiba muncul, menyebabkan rasa puas diri di wajahnya langsung membeku. Orang yang menaikkan tawaran itu adalah Qin Yi Chen. 3100 cairan roh. Suara Chen Feng hampir keluar dari sela-sela giginya, dipenuhi niat membunuh dan amarah. Akibatnya, suhu di tempat tersebut terasa turun drastis. 4000 cairan roh. Namun, Qin Yi Chen tetap tenang,
hampir tanpa berpikir, langsung menambahkan 1000 lagi dalam satu tarikan napas. Calon guru suci, pergi dari sini. Orang di samping Chen Feng masih ingin menasihatinya, tetapi Chen Feng menamparnya hingga jatuh ke tanah dengan satu telapak tangan. Dia hampir meraung. 4100 cairan roh. Jelas, terlepas dari alasan lain apapun, dia bertekad untuk mendapatkan senjata ini. 5000 cairan roh. Suara ringan dan tanpa emosi itu muncul kembali begitu suaranya berhenti. 5001. 6000. Apakah mereka sudah gila? Semua orang di aula lelang menatap dengan tercengang pada kedua pihak yang saling bertentangan itu. Senjata ini paling banter hanya bernilai sekitar 2000 spirit liquid, namun sekarang harganya melambung tinggi hingga 3 kali lipat. Tentu saja, ada juga yang merasa bahagia. Orang itu tentu saja adalah Yilin. Awalnya, setelah Chen Feng angkat bicara, dia mengira masalah itu akan selesai, tetapi siapa sangka Qin Yi Chen akan muncul. Tanah suci langit cemerlang sudah menawar 6000 cairan roh. Adakah tawaran yang lebih tinggi? Suara Yilin masih begitu jernih dan menyenangkan. Bocah, apa kau sengaja menentangku, Chen Feng? Sebuah suara penuh niat membunuh keluar dari mulut Chen Feng. Semua orang bisa mendengar amarah dan niat membunuhnya. Cek-cek. Jadi ternyata kandidat guru suci terakhir yang tersisa di Tanah Suci Radiance adalah tipe orang seperti ini yang bahkan tidak mampu membeli 6000 cairan roh. Namun, Qin Yi Chen menatapnya sambil tersenyum, membuat suara klik dengan mulutnya, menyebut namanya dan mengejeknya secara langsung. Sialan, Chen Feng mengumpat dengan marah. Aku persembahkan 7000 cairan roh. 7000? Ah, Qin Yi Chen tampak ragu-ragu, dan sepertinya bergumul apakah akan terus menaikkan tawaran. Tetapi setelah hanya setengah saat, dia berkata dengan menyesal, iya, kita tidak memiliki cukup cairan roh. Kalau begitu, saya akan mengucapkan selamat kepada kandidat guru suci Chen Feng karena telah mendapatkan senjata pembunuh tak terkalahkan itu dengan 7000 cairan roh. Meskipun dia mengucapkan selamat, semua orang bisa mendengar nada ejekan dalam kata-katanya. 7000 spirit liquid untuk membeli senjata yang rusak, jenis idiot macam apa yang akan melakukan hal seperti itu. Meskipun ia memenangkan lelang, wajah Chen Feng pucat pasi. Namun, pernyataan Qin Yi Chen selanjutnya hampir membuatnya muntah darah. Aku ingin tahu, calon guru suci Chen Feng, apakah sedikit cairan roh yang kau miliki masih cukup untuk bersaing memperebutkan token kenaikan surga? Meskipun Qin Yi Chen tidak tahu berapa banyak cairan roh yang dimiliki Chen Feng, jelas itu sudah tidak cukup lagi untuk bersaing memperebutkan token kenaikan surga.